Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di YouTube channel Mas ZR. Kali ini kita bakal berbincang-bincang hangat bersama salah satu narasumber kita, yaitu Andrian Saputra, salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dan juga merupakan salah satu penyiar radio Elbas Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Nah, kita bakal ngebahas nih tentang bulan suci Ramadan dan juga kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan selama bulan suci Ramadan ataupun seterusnya ya Kak Andrian. Nah, jadi pertanyaan pertama nih, ya kan? Kita nggak usah tegang-tegang, santai. Boleh. Makna bulan Ramadan sendiri untuk Kak Andrian tuh apa sih? Makna bulan suci Ramadan menurut pribadi saya sendiri itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan juga bulan yang penuh dengan kesempatan. Maksudnya bulan yang penuh dengan keberkahan pasti kita sudah tahu ya, maksudnya berkah apa saja yang ada di bulan suci Ramadan. Nah, kalau bulan yang penuh dengan kesempatan artinya kita di sini punya kesempatan yang baik akan menjadi lebih baik lagi, yang sebelumnya kurang baik akan menjadi baik. Itu ya berarti makna bulan Ramadan dari versi Kak Andrian ya kan. Selain itu nih, pertanyaan kedua, kebaikan-kebaikan apa yang bisa kita lakukan selama bulan suci Ramadan? Sebenarnya bukan pada saat bulan suci aja ya, tapi juga seterusnya gitu ya kan. Apa aja sih? Kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan dan harapan kita juga bisa diteruskan ya ketika selesai bulan suci Ramadan ini adalah dari segi rajin berinfak, bersedekah, itu kan, rajin berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu sih yang harus diteruskan karena di bulan suci Ramadan ini kita dilatih kan untuk berbagi, terutama seperti memberi orang untuk makanan berbuka puasa seperti itu kan, karena dengan imbalan pahala yang luar biasa juga, dan harapannya juga untuk seterusnya kita juga lebih rajin dan lebih terlatih untuk berinfak dan bersedekah. Nah, selain itu juga ya kebaikan-kebaikan bersedekah, berinfak, kita juga kalau di bulan suci Ramadan itu jadi lebih berlomba-lomba ya dalam beribadah ya kan. Namun dari versi Kak Andrian sendiri nih, kan kita apalagi milenial nih ya. Karena sebelum bulan suci aja pasti kadang tuh kurang rajin lah beribadahnya. Jadi pas waktu bulan suci Ramadan sendiri langsung kayak berlomba-lomba nih, kayak wah, harus rajin ibadah, harus rajin ini gitu kan. Menurut Kak Andrian sendiri tuh gimana sih tentang orang yang kayak gini ya kan? Dan juga harusnya tuh orang ini gimana gitu nah. Kayak seharusnya harus istiqomah kah, harus apakah baik dengan cara seperti itu, apakah cuma boleh di bulan suci Ramadan aja gitu ya kan. Jadi orang-orang seperti itu termasuk saya pribadi sih sebenarnya ya kan, karena bisa dikatakan itu orang yang nunggu musim lah ibaratnya kan. Nunggu musim ataupun nunggu momen ya, nunggu momen yang pas mau rajin beribadah. Sebenarnya bukan untuk disanjung ataupun diberi pujian oleh orang lain kan, hanya saja memang karena lingkungan yang mendukung ya kan, otomatis kita juga tertarik dan merasa ingin melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh orang banyak. Seperti orang rajin sholat, kita ya masa jadi rajin rajin juga seperti itu kan. Tetapi kalau di luar bulan Ramadan ya kita agak sulit sih menemukan orang yang dalam jumlah besar yang rajin gitu kan. Hanya 1-2 orang, jadi kita juga ada tumbuh rasa malas sih ya. Jadi sebenarnya faktor lingkungan itu penting banget ya berarti ya sekali, dalam kita rajin atau enggaknya beribadah itu salah satu faktor yang mendorong ya. Iya pasti. Dan harapan kita juga ketika di bulan suci Ramadan ini kita berlatih agar lingkungan kita selain pribadi dan lingkungan untuk terus mensupport kita agar di luar bulan suci Ramadan juga aktif seperti itu beribadah. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kan kita saat ini sedang di pandemi COVID-19 ya kan. Menurut Kak Andrian sendiri gimana sih biar beribadahnya tuh nggak terganggu gitu nah sama pandemi ini? Kan pasti ada tuh orang yang ngeluh kan, sholat harus pakai masker, ini. Nah, menurut Kak Andrian sendiri gimana sih tentang hal ini? Sebenarnya sih pandemi ataupun protokol kesehatan ya, kalau kita kaitkan atau hubungkan dengan ibadah, itu hanya sekedar kita bentuk rasa ikhtiar kita untuk terus beribadah kepada Allah ya kan.
percuma kalau kita beribadah seperti halnya normal ya kan, tetapi kita ujung-ujungnya nanti sakit ya kan, karena kena COVID ataupun sakit lainnya ya kan. Oleh karena itu juga ketika kita kena COVID ataupun sakit, otomatis ibadah kita akan terganggu. Oleh karena itu supaya ibadah kita tetap jalan, ya kita harus tetap mematuhi seperti itu. Mematuhi protokol ya. Jadi kita itu dilatih untuk beradaptasi dengan keadaan, ataupun istilah yang lebih dikenalnya improvisasi lah dengan keadaan yang ada seperti itu. Oke, sesudah itu pertanyaan selanjutnya nih. Sebentar lagi kan kita bakal Idul Fitri ya, bakal Lebaran, gitu kan. Dan kita bicara soal sholat Idul Fitri, dimana dari tahun kemarin itu kan dilarang ya, bukan dilarang sih, ya ada larangan bahwasanya jangan dulu sholat di masjid dan harus sholat di rumah. Itu gimana sih pendapat Kak Andrian? Karena Kak Andrian sendiri kalau nggak salah satu marbot yang ada di Bengkulu ya kan? Kalau dari masjid yang saya jaga juga sih sebenarnya fleksibel ya. Oleh karena itu walaupun dari tahun kemarin memang agak ketat ya peraturan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwajib ataupun pihak-pihak yang berwenang. Kalau tahun kemarin lebih dianjurkan sholat di rumah ya kan, dengan jumlah anggota keluarga sekian, ditunjuk salah satu khotibnya siapa, dan banyak rinciannya. Hanya saja untuk di tahun ini sih mendapatkan berita sih boleh ya kan, boleh untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid, tapi dengan protokol kesehatan. Tetapi kalau di masjid saya pribadi di Al-Muhtadin di Perumdam itu alhamdulillah 2 tahun ini masa walaupun COVID ya tetap bisa menjalankan sholat Idul Fitri ya. Seperti biasa, hanya saja ya jaga jarak, memakai masker, dan selaku pengurus ataupun selaku penjaga juga diamanahkan oleh pengurus untuk ibaratnya melihat ataupun menegur jamaah yang tidak patuh dengan protokol kesehatan, jadi tidak memakai masker, untuk kami ingatkan untuk diambil terlebih dahulu baru masuk ke masjid. Oke, selanjutnya nih pesan dan kesan di bulan suci Ramadan ini dan juga harapan selanjutnya ke depannya gimana? Ya, pesannya terutama untuk diri pribadi dan juga untuk yang semuanya yang menyaksikan video ini, jadikanlah bulan suci Ramadan ini walaupun tinggal beberapa hari lagi ya kan, ataupun sudah beberapa hari yang sudah kita lewati sebagai pelajaran kehidupan. Jikalau kita memang melaksanakan beberapa hari sebelumnya dengan baik ibadah-ibadah, saya rasa sih kita mengetahui selama ini kita kekurangannya seperti apa. Karena itu untuk kedepannya ya kita rubah walaupun tidak secara cepat, ibaratnya perlahan tapi saja, pasti ya kan? merubah hal yang lebih baik seperti itu. Karena memang merubah sesuatu yang baik itu sangat tidak mudah, tetapi ketika kita mau pasti akan ada aja yang pasti jalannya ya untuk berubah. Dan kesannya untuk bulan suci Ramadan ini memang untuk saya pribadi sih melihat teman-teman yang ibaratnya akan jauh lagi dari keluarga ya kan, ada teman-teman yang dari luar provinsi Bengkulu, mereka tidak bisa pulang dengan jadwal yang tepat itu kan, tidak langsung bisa pulang di hari raya, harus menunggu dulu beberapa hari baru bisa pulang ya. Sebenarnya agak sedikit miris melihat teman-teman seperti itu, tetapi saya yakin mereka juga terlatih nanti dengan keadaan seperti itu di kemudian hari seperti itu. Dan harapan untuk kedepannya kita semua bisa menjadi lebih baik, insan yang lebih baik kedepannya, dan ibadah ataupun kegiatan selama bulan suci Ramadan ini akan terus kita aplikasikan di bulan-bulan berikutnya. Harus tetap istiqomah ya dalam beribadah. Ya. Nah, itulah tadi bincang-bincang hangat kita bersama rekan Kak Andrian Saputra nih. Terima kasih sudah hadir hari ini dan sudah menemani bincang-bincang kita pada sore hari ini. Dan juga semoga di lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi ya Kak. Ya, semoga. Nah, jadi sebelum ditutup nih ya videonya, kita mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.